Sosialisasi Keamanan Pangan SDIT Miftahul Ulum Depok bersama tim BPOM Bogor bagian 2. Yang tahu yang dia Pak? Informasi, nilai, gizi. Nah, sekarang ini banyak sekali kasus anak-anak yang menderita ginjal. Banyak yang menyalahkan BPOM. Kenapa makanan tidak diawasi nih sampai anak-anak kita kena ginjal gitu ya? Padahal banyak sekali yang masih menggunakan itu. Jadi kami tidak hanya memberikan edukasi kepada pedagang, jadi kami sekarang mencoba untuk mencerdaskan para konsumennya nih. Jadi nggak dari satu sisi, tapi sisi lain kami coba untuk meningkatkan. Nah, tadi 3 baca label dengan sesama. Yang keempat, jaga kebersihan. Jaga kebersihan apa? Tentu saja jaga kebersihan dari pangannya itu sendiri maupun dari lingkungan, maupun dari adik-adik yang beli nih nanti. Kalau beli mau makan nih, cuci tangan nggak? Cuci tangannya. Di sini wajib nggak cuci tangan? Banyak wastafel banyak. Nah ya, jadi jangan lupa untuk cuci tangan, oke? Nah itu yang keempat. Jadi 1, kenali pangan. Yang kedua, beli, baru dibeli. Yang ketiga, baca label dengan seksama. Yang keempat, jaga kebersihan. Dan yang kelima nih, catat dan laporkan kepada kami apabila di lapangan ada hal-hal yang mungkin pada saat ibu bapak pada saat membeli bahan baku, ternyata itu sudah expired atau banyak sekali kemasan yang rusak. Nah itu bisa laporkan ke kami. Nanti kami akan memasukkannya dalam database kami sehingga kami bisa memeriksa sarana tersebut berdasarkan adanya pengaduan dari masyarakat. Jadi tidak hanya kami sebagai pemerintah yang care gitu, tapi ada masukan dari Bapak Ibu semua dan adik-adik agar kami bisa dengan adanya kolaborasi di antara kita kan pasti pengawasan akan lebih bermutu, akan lebih efisien kerjanya gitu ya. Nah, di sini banyak sekali tadi udah ngobrol-ngobrol nih sama Pak Dini nih kepala sekolah. Jadi ada banyak sekali program dari sekolah ini dalam menyehatkan dalam upaya menjaga keamanan pangannya ya. Nah, seperti minum air putih di setiap hari Senin atau apa gitu. Nah, itu apa? Itu berarti sekolah peduli dengan anak-anak kita. Tugas kita sebagai penjaga kantin, sebagai adik-adik harus mendukung. Guru-guru juga gitu, harus mendukung. Keamanan pangan tidak hanya dari pemerintah, tapi ada kebijakan dari sekolah itu sendiri maupun dari pedagang-pedagangnya pada saat mereka memproduksi atau membuat makanannya. Jadi nggak dari satu pihak, tapi semua pihak harus terlibat. Seperti itu. Ibu bapak di sini mendukung nggak? Siap mendukung nggak program sekolah? Siap ya. Jadi apalagi sekolah ini sudah Widyata ya Pak ya? Iya, udah dari tahun berapa Pak? Dari tahun berapa Widyatanya? 2019. Widyata itu dari kota Widyata kan provinsi nasional baru. Nah ini bagus sekali Pak. Jadi banyak program-program yang memang harus mendukung hal tersebut untuk mendapatkan prestasi itu gitu. Nah, jadi untuk 5 kunci memiliki pangan yang aman ini udah selesai Bapak Ibu karena sudah dapat wanti-wanti nih. Jadi nanti kita perbanyak di diskusi selanjutnya. Nah, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih untuk Ibu Suci Tresnasari atas pemaparannya. Bagaimana ibu-ibu dan adik-adik semua? Luar biasa kah materi kita hari ini? Luar biasa ya, sangat bermanfaat sekali. Oke, untuk pembicara berikutnya kita mau bikinin pantun lagi nih. Anak-anak yang berlari berlatih saat istirahat. Pastikan makanan bersih setiap hari agar kita semua selalu sehat. Oke, nah teman-teman dan Bapak Ibu semua, untuk pembicara berikutnya yaitu Pak Taufik Sanubari. Silahkan untuk Pak Taufik kami persilahkan. Teman-teman dan ayah bunda semua boleh dimakan snacknya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Saya Taufik izin memaparkan materi terkait konsumsi pangan aman dengan checklist, juga terkait informasi nilai gizi. Sebelumnya ada yang udah tahu belum apa itu checklist? Barangkali ada yang tahu? Boleh kan? Kemasan, Checklist yang tadi sudah dipaparkan oleh Ina dan Kak Uci. Checklist kemasan. ya, ada yang mau mencoba jawab silakan. Nanti dapat pisang. Checklist, ayo silakan di depan ada yang yuk, dokter kecil sini lucu-lucu. Gua ada tuh, ada tangan tuh. Ya siapa? Mika. Ayo adik-adik. Iya silakan. Apa belajar? Yuk kita punya dokter kecil kita. Siapa namanya? Info label. Sebutkan checklist itu apa ya? Checklist di mana? Gak apa-apa sebisa saya. Coba aja. Ya, L-nya label. yang pakai mic, pakai dulu. Isinya. Tanya apa? Kayaknya. K-nya apa? Tadi K-nya apa? L-nya? Ya. I-nya? Izin edarnya, ya. Yang terakhir, tanggal apa tuh? Makasih ya keberaniannya. Kok bisa? Kok bisa ada? Nanti di belakang ya. Baik, terima kasih. Nah, checklist. Dalam agenda ini kita ada 3 bahasannya Bapak Ibu dan ada semua. Yang pertama adalah checklist, informasi nilai gizi dan juga anti hoax. Kita sering bacanya hoax ya, tapi itu bacanya hoax. Oke, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Kak Ina, checklist itu singkatan ya, itu inovasi dari Balai POM Bogor, Badan POM. Yang pertama adalah K, yaitu periksa kemasan. Jadi Bapak Ibu dan adik-adik semua, jika membeli suatu pangan olahan terkemas itu adalah yang dikemas ya, seperti yang tadi sudah dijelaskan. Kita harus cek kemasannya. Dia tidak penyok, tidak mengembung, tidak robek, tidak bocor seperti itu. Jika kemasannya bagus, kita lanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu L atau label. Kita baca informasi yang ada dalam label. Di sini informasinya banyak ya, mulai dari nama produk, kandungan gizi, komposisi, ada buat kita yang muslim ya, ada logo halal, itu penting ya buat kita. Kemudian I atau izin edar. Kita pastikan produk yang kita beli sebelum kita konsumsi itu memiliki izin edar. Biasanya terletak di bagian bawah atau di bagian atas. Di sini contoh ya, ada izin edar
ini ada di bawah logo halal, ada nomor izin edar, dan teman-teman bisa ngecek izin edar di aplikasi. Jadi Badan POM sendiri punya aplikasi namanya BPOM Mobile. Boleh teman-teman di download di App Store maupun di Play Store, namanya BPOM Mobile. Di situ kita bisa memeriksa atau scan barcode yang ada di sini. Nah, bisa terlihat nggak ada barcode di sini teman-teman? Itu bisa kita scan. Jika terdata di BPOM Mobile, artinya produknya sudah memiliki izin edar. Jika tidak, berarti produk tersebut mungkin imitasi atau mungkin belum didaftarkan di Badan POM. Seperti itu. Yang ketiga adalah pastikan tidak kadaluarsa. Sebelum kita membeli makanan, pastikan ya kita cek tanggal kadaluarsanya. Biasanya di ujung atas atau di bagian bawah itu suka ada tanggal. Nah, itu adalah biasanya tanggal kadaluarsa. Seperti itu. Nah, ini terkait pangan, tadi kan sudah dijelaskan ya, pangan itu ada dua ya, ada pangan olahan atau kemas dengan siap saji. Biasanya teman-teman nih kalau beli makanan kan bisa di minimarket, supermarket, suka ada produk-produk yang dikemas seperti contohnya kaleng. Ini pastikan ya kemasannya itu tidak bocor, tidak mengembung, tidak rusak, tidak sobek. Nah, untuk pangan yang siap saji seperti yang teman-teman beli di kantin atau beli misal di pedagang kaki lima, itu tidak menggunakan koran ya. Kenapa? Karena tinta pada koran itu bisa menempel pada makanan. Banyak zat-zat kimia atau residu yang biasanya menempel di makanan jika terkena tinta. Contohnya seperti timbal, bisa kadmium, dan bahayanya itu adalah arsen. Seperti itu. Kemudian pastikan tidak menggunakan kantong plastik atau kresek hitam. Bapak Ibu di sini khususnya untuk yang kantin masih menggunakan kresek warna hitam nggak, Pak? Tidak, alhamdulillah bagus berarti ya. Selanjutnya yaitu memperhatikan label. Label itu penting ya Bapak Ibu, karena label itu merupakan informasi yang bisa kita dapatkan terkait keamanannya, mulai dari izin edar, tanggal kadaluarsa, komposisi bahan baku, terutama yang memiliki alergi. Biasanya produsen akan memberikan daftar alergen, biasanya di cetak tebal, seperti itu. Itu bisa menjadi informasi buat kita yang memiliki alergi terhadap makanan. Kemudian terkait izin edar. Izin edar ini biasanya Bapak Ibu bisa menemukan di kemasan berupa 15 digit. Ada 15 digit angka, itu adalah nomor izin edar. Dan Bapak Ibu bisa ngeceknya di situs BPOM Mobile. Seperti ini contoh tampilan dari BPOM Mobile-nya Bapak Ibu. Nanti bisa download di Play Store dan App Store ya. Nanti di fitur itu ada scan barcode. Bapak Ibu tinggal scan aja barcode yang ada dalam kemasan, itu bisa nanti muncul nomor izin edarnya seperti itu. Kemudian kadaluarsa, ada yang tahu nggak kadaluarsa itu apa, teman-teman? Kadaluarsa itu adalah batas akhir dari suatu produk pangan olahan yang dinyatakan aman dan terjamin khasiatnya selama sesuai dengan petunjuk penyimpanan. Contohnya nih, produknya kita memiliki expired date. Contoh ya, ada produk teh, dia 18 Juni 2026. Nah, petunjuk penyimpanannya simpan di tempat dengan keadaan kering dan tertutup, hindari dari sinar matahari. Nah, apabila kita menyimpannya sesuai dengan petunjuk penyimpanan, expired date yang ada dalam tanggal ini berlaku ya Bapak Ibu. Kecuali jika Bapak Ibu menyimpannya tidak sesuai penyimpanan, ini bisa rusak lebih cepat. Contoh nih Bapak Ibu yang sering main media sosial, pernah melihat nggak ada kasus susu, saya beli susu baru belum expired date tapi kok sudah ada gumpalan-gumpalannya. Nah, kita harus tahu bukan dari expired date-nya ya, meskipun expired date-nya masih panjang, kita harus tahu petunjuk penyimpanannya udah benar belum. Misal dia menyimpannya di dekat matahari, dekat benda berbau tajam, atau mungkin di tempat-tempat yang lembab, itu bisa mempercepat expired date ya Bapak Ibu. Seperti itu. Oke, terkait checklist sudah selesai. Selanjutnya yaitu informasi nilai gizi. Ada yang tahu nggak informasi nilai gizi itu apa Bapak Ibu? Barangkali ada yang mau mengemukakan pendapatnya. Informasi nilai gizi. Oke, sebelumnya kita nonton video dulu ya.
video informasi nilai gizinya. Kita simak video berikut ya, Bapak Ibu, supaya lebih jelas terkait informasi nilai gizi. Di video kali ini kita bakal bahas label informasi nilai gizi atau ING yang biasanya ada di kemasan produk. Apa sih label ING itu? Gimana cara bacanya? Dan buat apa sih kegunaannya? Stui, kita pantengin videonya. Jadi guys, contohnya snack review kentang yang mau aku beli. Coba kita lihat label tulisan informasi nilai gizinya. Biasanya ada di belakang kemasan. Di snack ini tertulis takaran saji 25 gram dan jumlah sajian per kemasan 4. Berarti satu kemasan ketika ini beratnya 100 gram ya. Jumlah sajian per kemasan 4, artinya satu kemasan snack kentang ini dikonsumsi untuk 4 kali saji, bukan 1 kali makan guys. Catat, sekali makannya cukup 25 gram saja, kurang lebih 10 chips lah. Atau biar lebih seru makannya, satu bungkus buat kalian aja. Ya, tahu nggak guys, kalau yang kayak begini ya, buat konsumsi satu sajiannya aja atau 25 gram itu tidak memenuhi kebutuhan kalori kita sebanyak 130 kilokalori. Jadi kalau kita habisin satu bungkus sendirian, kalori yang kita dapat sebanyak 130 kilokalori dikali 4 sajian per kemasan, jadi 520 kilokalori. Wow, banyak juga ya. Belum lagi lemaknya guys. Di sini ditulis lemak total 6 gram dan persen kalorinya 9%. Jadi artinya dengan kita makan snack ini, kebutuhan lemak total kita sudah terpenuhi 9% dari kadar pada gizi kita. Ingat ya, ini baru sekali saji atau 25 gram. Kalau kamu habisin sendiri satu bungkus atau 1 gram dikali 4, walhasil sudah menjadi 25 kebutuhan lemak sehari. Coba ingat lagi, kita nonton game. Berapa banyak cemilan yang kita makan? Apalagi seharian. Banyak banget kan kalori yang masuk di kita. Makan pagi, siang, malam, macam-macam cemilan. Belum lagi minuman manis dan bersoda. Kalau kita ngomong, bisa-bisa borong-borong sampai banyak grosir kan. Atau nih, yang lebih sering lain bisa-bisa buat senang dan buat kesehatan karena kelebihan gula, garam, atau lemak guys. Dan lain kan? Jadi, dengan kita baca label ING dan tahu nilai gizi pada konsumsi, kita bisa mengatur berapa siap masuk ke tubuh kita. Guna banget buat orang-orang yang harus mengendalikan asupan lemaknya, seperti orang sakit, misalnya hipertensi dan diabetes, atau lagi diet khusus. Oh iya guys, biar lebih gampang dipahami, beberapa produk juga mulai memberi informasi nilai gizi di bagian depan kemasan dalam bentuk gambar kayak gini. Ini namanya gambar monokrom, gampang banget dilihat. Selain itu, ada juga produk yang buatnya logo terlihat lebih sehat. Misalnya di kemasan minuman, susu, pasta, atau mie instan. Makanya yang cantumin logo ini berarti produknya udah memenuhi kriteria buat jadi pilihan produk yang lebih sehat berdasarkan kandungan gula, garam, lemak, dan atau zat gizi lainnya. Tapi ingat ya guys, ini dibandingkan dengan produksi jenis kan, dan juga selama dikonsumsi dalam jumlah yang wajar. So, konsumsi secukupnya aja ya. Nah guys, banyak banget kan manfaat dari informasi nilai gizi. Studi deh, mulai sekarang kita pilih tulisan informasi nilai gizi atau NG produk makanan yang sesuai dengan kebutuhan gizi kita. Konsumsi buah aman, berat dan bergizi seimbang membentuk generasi yang unggul dan cerdas. Jadi Bapak Ibu ada yang bisa jelasin informasi nilai gizi itu apa? Ada yang mau mengungkapkan pendapatnya? Oke, baik. Jika tidak ada, kita lanjut ya. Jadi informasi nilai gizi ini adalah daftar kandungan dari zat gizi maupun non gizi yang ada pada kemasan seperti itu. Nah, jadi informasi nilai gizi atau kita singkat ING ya, itu ditemukan biasanya di bagian samping atau bagian belakang kemasan ya. Tujuannya untuk apa? Sebagai media komunikasi antara produsen dengan kita selaku customer bahwa produknya itu kandungannya dari ini aja loh.
gitu. Jadi fungsinya buat apa? Buat media pembanding. Bisa nih, kayak tadi kan udah sebutkan di video ya, kita punya dua pilihan produk, katakanlah keripik A dan keripik B. Kita memiliki misalnya suka rasa rumput laut nih. Nah, kita bisa bandingkan produk A rasa rumput laut, produk B rasa rumput laut. Ini saya cocoknya yang mana ya? Setelah kita lihat informasi nilai gizi, ternyata oh kandungan garam dan lemak itu lebih bagus kita ke yang produk A. Berarti kita memilih yang produk A seperti itu. Nah, ini untuk komponen tabel informasi nilai gizinya ada beberapa ya. Yang pertama itu adalah takaran saji. Takaran saji ini adalah jumlah konsumsi dalam satu kali makan. Nah, adik-adik kalau beli makanan nih, ada kemasan yang kecil, ada kemasan yang besar. Kita harus tahu dari bagian belakangnya. Bisa nih, di sini dicontohkan takaran saji adalah 5 sajian per kemasan. Artinya, produk ini bisa dimakan sampai 5 kali penyajian. Atau bisa dikonsumsi untuk kita berbagi dengan orang lain sampai 5 porsi gitu. Jadi jangan langsung makan sekaligus ya adik-adik gitu. Boleh nggak dimakan langsung sekaligus? Sebenarnya tidak direkomendasikan ya adik-adik, karena kan bisa nih adik-adik makan sekarang, nanti siang adik makan lagi, malam makan lagi, sore juga makan lagi. Kan kita nggak tahu ya kandungan gizi selama kita makan siang, makan sore, makan malam itu berapa. Takutnya melebihi jumlah kalori yang dibutuhkan. Kalau kelebihan jumlah kalori yang dibutuhkan gimana? Takutnya obesitas seperti itu. Kemudian ada jumlah sajian per kemasan yang tadi, ada persentase AKG. Ada yang tahu nggak AKG itu apa? Angka kecukupan gizi. Angka kecukupan gizi itu adalah jumlah gizi yang kita perlukan dalam satu hari ya. Gitu. Nah, biasanya untuk dewasa itu kurang lebih 2.150 kilokalori. Itu bisa lebih, bisa kurang tergantung dari aktivitas dan kesehatan kita. Seperti itu. Juga ada jenis dan kandungan zat gizi dan non gizi, seperti misalnya kita sering lihat nih ada lemak total, lemak jenuh, protein, karbohidrat, gula dan garam seperti itu. Nah, kemudian untuk cara bacanya, kita harus perhatikan nih, untuk makanan pasti adalah takaran saji. Kenapa? Karena kita mengurangi angka obesitas ya teman-teman. Karena kalau misalnya kita makan lebih dari takaran saji, itu berarti kita harus puasa dong. Kalau misalnya kita makannya kebanyakan, kan kita juga nggak bisa kayak gitu ya. Kita butuh asupan nutrisi juga setiap saat seperti itu. Jadi pastikan ya, jika takaran sajinya misal lebih dari 1, di sini contoh 2 sajian per kemasan, pastikan menjadi 2 porsi ya teman-teman, bukan 1 porsi. Gitu. Kemudian untuk bentuk informasi nilai gizi ada 2 ya teman-teman. Yang bagian belakang dia informasinya lengkap, dan yang kedua dari bagian depan yang tadi di video ya. Nah, untuk bagian depan juga dia ada beberapa tampilan. Ada yang tampilan monokrom seperti ini. Ini tampilannya mempermudah kita untuk membaca informasi nilai gizi seperti itu. Nah, kemudian ada label pilihan lebih sehat. Biasanya ini ditemukan di produk-produk non-dairy seperti yogurt, susu, jus, mie instan. Biasanya kita menemukan logo seperti ini. Ini adalah logo yang diklaim oleh produsen dengan melewati beberapa tahap pemeriksaan. Biasanya kandungan gula, garam, dan lemak itu lebih rendah dari produk sejenisnya seperti itu. Ini bisa digunakan untuk orang-orang yang sedang diet tapi pengen ngemil seperti itu. Oke, yang ketiga adalah hoax. Ada yang tahu nggak hoax itu apa? Adik-adik ada yang tahu hoax itu apa? Biasanya adik-adik suka tahu nih dari Instagram, Twitter, Facebook. Hoax, ada yang bisa jelaskan hoax itu apa? Berita bohong. Berita bohong. Apa lagi? Isu itu adalah hal yang sedang hangat diperbincangkan, bisa benar, bisa salah. Kalau hoax itu pasti salah. Nah, hoax itu adalah kepalsuan yang sengaja dibuat untuk menyaru sebagai kebenaran yang berfungsi untuk menimbulkan keresahan di lingkungan masyarakat. Nah, biasanya hoax itu ada banyak ya, bisa tentang isu kesehatan, isu pemerintahan, isu politik. Nah, biasanya teman-teman nih kalau di sekolah biasanya isunya terkait isu kenaikan SPP.
Itu kayaknya bukan hoax ya Bu ya, mudah-mudahan enggak. Oke, nah adik-adik ini kan kita bentuk nih sebagai kader dari Badan POM ya. Adik-adik ini dan Bapak Ibu juga harus menjadi tim untuk menjadi mencegah penyebaran hoax ya. Dengan cara apa? Kita harus lebih kritis lagi terhadap informasi yang kita dapatkan. Kita harus ngecek kebenaran informasi tersebut. Kita harus tahu sumber informasinya juga, sumbernya terpercaya, kemudian informasinya benar atau enggak sih. Kemudian kita nggak boleh mudah terpancing atau terprovokasi ya. Itu kita harus bisa menyebarkan informasi yang valid, benar dan dapat dipertanggungjawabkan ya teman-teman. Nih contohnya ada beberapa hoax. Pernah dengar nggak yang penyedap rasa mati babi? Kan penyedap rasa tuh bungkusnya kecil ya. Kok babi bisa masuk ke dalam situ ya? Oh nggak gitu ya maksudnya ya. Jadi maksudnya ada unsur-unsur ekstrak babi katanya. Nah itu bohong ya. Kemudian ada isu kanker pada lontong yang dimasak dengan plastik. Ini hoax sebenarnya teman-teman. Tapi jika kalian sering makan lontong atau mungkin panganan-panganan lain yang sering kontak dengan plastik, itu memang bisa memicu kanker ya teman-teman. Oke, kemudian ada garam yang bercampur pecahan kaca. Ini rajin banget ya, garam bercampur pecahan kaca. Padahal kaca dengan garam lebih mahal kaca ya. Kok dicampur-campur? Ini juga hoax ya teman-teman. Kalau beras pakai plastik, beras pakai rame Itu tapi hoax juga Pak. Hoax juga itu oknum tapi itu hoax Pak. Karena beras itu sudah plastik ya Pak. Itu bukan plastik sih Pak. Itu rice paper ya. Rice paper Pak. Jadi itu dari beras juga. Dia diolah, direbus, kemudian dikeringkan Pak. Jadi bentuknya seperti plastik. Gitu. Oke, teman-teman sebagai Itu kalau bakar-bakaran sate itu kan ada hitam-hitamnya, itu bikin kanker juga. Kalau sering kita makan. ya, Oh, iya. itu sebenarnya itu kan adalah karang itu kan terjadi akibat adanya pembakaran yang tidak sempurna ya. Dan berasap. Sebenarnya itu tidak baik kalau dimakan Bu. Jadi kalau ibu makan seperti ayam bakar, kalau ada yang hitam-hitamnya lebih baik dibuang. Ibu perhatiin aja yang bagian itu-itunya, karena kalau kebanyakan itu sifatnya karsinogenik Bu, bisa memicu kanker. Terus besinya itu yang buat tatakan satenya itu besinya. Kalau besinya berkarat, hindarin ya Bapak Ibu. Terutama yang jualan sate, ada yang jualan sate nggak Bapak Ibu di sini? Nggak ada ya. Kalau ada yang jualan sate, pastikan alat pemanggangnya itu bebas dari karat ya. Tahu karat kan ya Bapak Ibu ya? Yang berwarna seperti emas tembaga. Itu hindarin ya Bapak Ibu, karena itu dapat memicu kanker juga. Karsinogenik. Oke teman-teman, jika teman-teman menemukan nih adanya pelanggaran atau misalnya ada isu yang ini kayaknya hoax tuh, oh ini kayaknya ada yang melanggar keamanan deh, boleh banget nih dilaporin ke Bepom Bogor nih. Ada kita inovasi namanya Sotomi Bogor. Sotomi Bogor itu yaitu sampaikan opini tanpa obral menuduh, integritas, eksis, berani, optimis guna optimalkan reformasi. Jadi ini berisi layanan untuk menyampaikan informasi teman-teman nih apabila ada hoax yang bersangkutan atau mungkin ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh oknum. Websitenya ada di bit.ly/whistleblower Bepom Bogor. Boleh dikontrol Bapak Ibu. Oke, teman-teman. Oke, ingat ya, kita sebagai garda terdepan di foto. Oke, teman-teman, kita sebagai garda terdepan nih untuk menyambungkan informasi dari Badan POM kepada masyarakat harus menjadi orang yang berani, kritis, tidak mudah terprovokasi, juga berpikir jernih ya teman-teman, tidak pernah memberikan hoax pada orang lain seperti itu. Oke, teman-teman, kita punya contoh nih. Teman-teman, kita punya contoh nih. Kan kita pangan tuh ada dua ya. Ada pangan olahan terkemas, ada pangan olahan yang siap saji ya. Contoh nih, kalau kalian suka makan bakso, ada yang suka makan bakso? Suka. Ini makanan sejuta umat ya di Indonesia ya. Kalian harus pastikan nih makanan-makanan kalian tuh bebas dari pengawet. Bebas dari pengawet ya. Ada yang tahu nggak ini contoh mie? Ini bebas dari ini nggak bahan berbahaya?
Menurut kalian gimana, Bapak Ibu, adik-adik? Enggak sih, nggak colok kan? Nggak kayak Nah, kopi. ini lihat dari teksturnya dia tidak lengket, tidak berminyak, tidak berair. Ini dinyatakan aman. Gitu. Biasanya kalau ada pokok itu, tinggal kita buka, baunya nggak enak, terus dia agak berminyak gitu. Kelihatan dia kayak ada lapisan gitu kalau dipakai pemalin seperti itu. Dan warnanya biasanya lebih mencolok. Ini warnanya kan masih agak kayak pudar ya. Gitu. Ini aman ya. Oke, teman-teman, sebelum nah, kemudian kan kita bisa cek link ya dari pangan-pangan yang terkemas. Gimana kalau pangannya kita beli langsung dari warung atau dari pedagang kaki lima? Contoh nih, kayak jus atau gorengan seperti ini panganan. Gimana ya periksanya? Bisa nggak sih cek link dilakukan? Enggak ya, cek link karena kan ada kemasan. Ini nggak ada kemasannya. Ada labelnya nggak? Nggak ada labelnya, nggak ada izin edar. Terus gimana? Nah, Badan POM, khususnya Balai POM di Bogor, melakukan inovasi namanya cek bebas. Cek bentuk, bau, warna, dan rasa. Oke, kita punya video nih Bapak Ibu. Kita punya video untuk lebih memudahkan kita mengingat untuk cek bebas ya. Bentuk, bau, warna, dan rasa. Jadi kita cek dulu bentuknya masih umum atau enggak. Bisa kita beli pisang, tapi kok bentuknya kayak semangka? Oh, berarti jangan. Itu bukan pisang berarti ya. Oke. Terus jingle pangan-pangan. Nah, kita lihat dulu videonya ya Bapak Ibu. Sambil joget juga boleh Bapak Ibu? Ya. Yang berani joget boleh depan? Kalau kau mau makan cuci tangan, kalau kau ingin sehat jaga makan, cek kemasan barunya, izin kadaluarsa. Kalau kau ingin sehat juga makan. Ada yang mau nari ke depan? Nah iya. Makan cek betul. Selalu makan cek bau, cek warna dan rasanya, lapor bila curiga. Kalau kau ingin sehat yuk gerakan. Ayo ke depan loh. Yuk, yang mau Ayo kita kalau kau mau makan cuci tangan, pakai kuning apa pakai baju kalau kau ingin sehat jaga makan, cek kemasan labelnya, izin kadaluarsa. Kalau kau ingin sehat yuk gerakan. Cek bebas, yuk yuk yuk. Cek warna dan rasanya, lapor bila curiga. Kalau kau ingin sehat yuk gerakan. Sambil baca. Ayo kita jaga pangan dengan Cek teknik dan cek bebas. Kita sekali lagi ya Pak. Jadi kita sekali lagi ya. Sambil dibaca. Nika sambil baca. Ini berapat. Makan cuci tangan, ikutin ya. kalau kau ingin sehat jaga makan, cek kemasan labelnya, izin kadaluarsa. Kalau kau ingin sehat Ikutin gerakannya. Sebelum makan cek bentuk, sebelum makan cek bau, cek warna dan rasanya, lapor bila curiga. Kalau kau ingin sehat yuk gerakan. kalau kau mau makan cuci tangan, kalau kau ingin sehat jaga makan, cek kemasan labelnya, izin kadaluarsa. Kalau kau ingin sehat
sehat yuk terapkan. Ayo kita jaga pengalaman dengan Cek ini dan cek kita. Terima kasih adik-adik. Ini kegiatan ini salah satu kegiatan di Badan POM ya, khususnya di Balai POM di Bogor. Isi dulu link ya, boleh di scan ya menggunakan handphone Bapak Ibu semua dan adik-adik. Boleh di scan Bapak Ibu. Boleh di scan, nanti akan muncul link free ya. Nanti ada opsi post test. Nanti diklik saja bagian post testnya. Sini nggak pakai. Maaf, dokumen ini tidak diterbitkan. Tidak diterbitkan. Tidak ditemukan. Tidak diterbitkan. Tidak diterbitkan. Non publish. Tulisannya gimana? Balik ini boleh buat ini jadi tombak. Bapak Ibu izin nih sambil ngisi post test izin menjelaskan juga ya. Jadi setelah kami berkunjung nih ke SD Miftahul Ulum, ini sekolahnya keren banget ya. Sekolahnya itu benar-benar berbudaya lingkungan sesuai dengan adidian yang dari lain. Kemarin juga sudah main ke kantin dan kantinnya bersih, ada saluran pembuangan, ada saluran pencucian, ada fly catcher juga di bagian atas, ada tong sampah tertutup, makanan yang dijual juga sehat-sehat. Tapi mungkin perlu di-maintain ya, perlu ditingkatkan lagi terkait kemasannya mungkin ya. Jika kemasannya udah baik, itu sudah baik, dipertahankan ya Bapak Ibu ya. Jangan karena ada kami jadi bagus-bagus nih. Atau emang biasanya bagus nih Bapak Ibu? Bagus ya, mantap ya. Oke, gitu. Nah, dari pihak sekolah juga nih, dari komite sekolah, kami kita sudah membentuk kader terkait keamanan pangan. Boleh banget nih sesekali mengaudit dari pihak sekolah kantinnya nih, karena kan udah diberi penjelasannya terkait checklist, cek bebas, informasi nilai gizi, 5 keamanan pangan. Boleh banget melakukan inspeksi atau mungkin memberikan arahan saling mengingatkan terkait keamanan pangan ya. Karena kan kita juga tujuannya untuk menciptakan sekolah pangan aman ya, biar adik-adik tumbuhnya sehat, bergizi, dan pangannya aman ya. Skip ini sih tadi. Nah, post test kan. Linternya belum ini kali diperbaiki. Ibu, Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan? Barangkali ada pertanyaan yang seputar keamanan pangan. Ya Ibu dipersilakan. Masalah kemasan yang tidak bagus ya. Di sini maksudnya yang minuman kaleng dia penyok, itu kan sebenarnya dia tidak bocor juga gitu, tidak ada kontaminasi dari luar. Itu apa nggak boleh juga atau gimana gitu? Karena kan kalau misalnya kayak itu kan kalau dia penyok produknya bocor. Kalau misalnya kayak kemasan plastik kalau tidak baik ya dia pasti bocor gitu kan. Kalau kaleng kan enggak sebenarnya. Itu kayak botol mineral atau kemasan botol. Tapi kalau misalnya kayak kan dia juga sebenarnya enggak bocor gitu. Tidak ada apa-apa.
Terima kasih Mas. Terima kasih Ibu. Jadi Ibu, kenapa kita menitik beratkannya pada kaleng sih ya? Kenapa botol? Ini saya izin ya. Botol penyok masih boleh diminum karena dia bahannya adalah plastik ya. Kalau kaleng, Bapak Ibu tahu nggak kaleng bahannya dari apa? Aluminium. Jadi dia besi yang dilapisi oleh aluminium. Ketika dia penyok, ada bagian yang retak, bagian dalam kita nggak tahu bagian dalamnya seperti apa. Apakah ada keretakan atau enggak? Takutnya kalau retak, bagian aluminiumnya itu bercampur dengan produknya, itu sehingga terkontaminasi. Nah, takutnya aluminium masuk ke dalam tubuh kita menciptakan zat yang bersifat karsinogenik atau memicu kanker. Itu mengapa kita menitik beratkannya pada kaleng seperti itu. Kalau dia kemasannya seperti plastik ini, itu nggak masalah. Gitu. Kalau dia susu, kemudian Ibu, kalau susu jarangnya yang penyok ya, adanya dia mengembung. Nah, kalau dia mengembung, usahakan dihindari. Kenapa? Dia terjadi proses pemanasan. Artinya ada zat yang terurai. Itu biasanya rentan basi, Bapak Ibu. Takutnya diare ya. Nanti diare. Kalau yang kali takutnya jadi kanker Bu. Seperti itu. Cukup Bu. Terima kasih. Ada lagi yang ditanyakan? Baik Ibu, silakan. Ibu nggak cukup, nggak apa-apa. Bapak Ibu, yang lainnya boleh sambil kostes ya. Assalamualaikum. Saya sebenarnya sih pertanyaan ini itu juga lebih ke untuk sekolah. Karena ini kan materinya bagus sekali menurut saya ya, bagus banget buat anak-anak yang memang dia suka jajan gitu. Karena kalau anak saya sendiri sih, kayak saya ada waktu jajannya tidak setiap hari saya kasih jajan. Cuman ada teman-temannya kan yang memang jajan setiap hari. Cuman paradigma seperti yang bagus ini bisa nggak sih dari pihak sekolah itu ditularkan, dikasih pelajaran khusus di kelas bahwa ini loh yang boleh, ini yang enggak. Jadi mereka juga kan kalau di sekolah alhamdulillah kantinnya udah bagus, tapi kan mereka nggak jajan di sekolah aja, mereka juga jajan di luar. Jadi kita harus menanamkan paradigma makanan sehat tuh kayak apa sih di anak itu. Mungkin memang sama orang tuanya kita kasih tahu kan di rumah. Kadang yang dikasih tahu sama di sekolah atau teman-temannya yang dokter kecil ini lebih masuk seperti itu sih. Itu aja. Terima kasih. Oke, kasih. Dari biasa. Apa? Mau dijawab pada ini mana? Pak Dedi. Ya Pak Dedi. Ini aku tahu ini terkait keamanan pangan itu boleh nggak sih masuk ke pelajaran? Jadi ini nanti bukan kantin apa orang tua ya? Orang tua. Orang tua Pak. Jadi apa yang tadi diberikan ke kita tentang sosialisasi pangan sehat atau aman, ini bukan hanya kita fokus menyoroti tentang kantin, karena beliau menganggap kantin itu cukup luar biasa gitu. Nah, bagaimana agar guru-guru yang ada di sekolah ini menguasai ini semua nih? Artinya lebih mengena kalau materi ini disampaikan ke anak-anak setiap kelas. Itu. Jadi kalau beliau kan nggak mungkin nyampe ke kelas-kelas, waktunya bisa habis di sini. Kalau ada 29 rombel, pakai 29 hari di sini. Nah, jadi nanti kita minta materi ini. Nanti walaupun tidak rutinitas setiap hari atau kapan, setidak-tidaknya ada waktu luang kita berikan pelajaran ini ke anak. Ini makanan yang berbahaya, ini makanan yang kalau sehat udah kita bicarain ya. Ini masalah makanan yang berkenaan dengan masalah kesehatan tubuh kita. Gitu. Insya Allah nanti kita akan sampaikan di forum rapat, insya Allah di pertemuan guru ini disampaikan oleh Pak Dedi nanti ke guru-guru agar mensosialisasikan tentang pangan sehat. Terima kasih Bu, insya Allah Bu. Terima kasih Pak. Ya, Sudah terjawab Ibu. Baik, terima kasih Ibu. Terima kasih juga Bapak. Ada lagi yang ingin ditanyakan? ada Boleh? apa? Bapak Ibu yang lain sambil mengisi podcast ya, boleh? Oh iya, boleh. Dia nanya masalah dia sering makan banyak. Iya, bisa aja tadi beneran dari Ciki aja ternyata dimakannya 4 kali, jangan sekali. Biasanya kalau kurang minta lagi. Oke, makasih atas kesempatannya. Dua sih mungkin yang pertanyaan yang pertama itu
apakah kalau di TV itu iklan lagi masih iklan tentang galon? Apakah itu termasuk hoax? Apakah hanya persaingan bisnis atau benar-benar kayak BPA itu? BPA itu lah ya, yang galon-galon itu kan sering diiklanin, nah itu apakah ada juga termasuk? Iya. Oke, kemudian dijawab dulu apa yang kedua sekalian? Nah yang kedua, ini seringkali saya menemukan ketika misalnya jalan-jalan sama anak-anak outing gitu di dalam bis, tiba-tiba snack mereka itu menggembung. Nah itu apakah mempengaruhi di dalamnya gitu ya? Jadi snack ciki-cikian itu biasanya karena disimpan di dalam bis itu dari bawah siapa apa, tiba-tiba jadi menggembung kayak mau meledak gitu. Nah itu apakah mempengaruhi nilai gizi di dalamnya? Terima kasih. Terima kasih Pak. Izin Pak, tadi terkait galon ya Pak ya. Nah jadi memang lagi gencar-gencarnya nih dari tahun lalu kayaknya ya galon itu ya. Badan POM jadi sekarang juga selain memuji produknya kemasan galon, kemarin sempat kami uji berdasarkan kajian resikonya ya Pak ya. Nah itu memang ada BPA tapi masih di bawah apa yang diizinkan di peraturan di Indonesia ya Pak ya. Nah itu makanya masih boleh beredar gitu. Memang di TikTok di ini kan masih isunya tuh masih anget-anget terus ya Pak. Nah, jadi seperti itu dari Badan POM sudah melakukan kajian risiko dan memang masih diperbolehkan gitu. Nah balik lagi nih ke konsumennya, apakah masih mau menggunakan galon atau tidak, itu balik lagi ke konsumen. Tapi dari segi keamanannya itu sudah memenuhi standar. Kalau misalnya terkait paman, jadi memang di label itu terdapat tempat penyimpanannya. Nah, penyimpanan itu biasanya di bawah 30 derajat Celcius gitu ya Pak ya. Nah, ini ditaruh di dalam mobil. Di dalam mobil itu anak-anak aja berapa lama bisa meninggal gitu ya Pak ya, karena saking panasnya tuh. Nah makanya plastiknya itu menggembung atau melar gitu ya Pak ya. KTP saya aja sampai bergelombang jadinya udah nggak lurus lagi. Nah itu memang tidak disarankan untuk disimpan di dalam mobil, apalagi di dashboard, karena panasnya memang sudah kebangetan gitu. Jadi untuk kandungan gizinya sendiri sudah kami sudah tidak bisa diprediksi nih apakah masih seperti itu. Tapi kandungan gizi kan bukan bahan yang mudah menguap ya Pak ya, itu tapi kalau jarang makanan yang difortifikasi dengan vitamin gitu. Kalau misalnya vitamin ya pasti vitaminnya udah rusak gitu ya. Nah seperti itu. Jadi memang pada saat kita membeli dan sudah membeli, pastikan kita membaca cara penyimpanannya. Misalnya sosis nih, sosis aja. Kalau di situ kan ada bermacam-macam tempat penyimpanannya. Ada di suhu dingin, ada di suhu freezer, ada di suhu ruang. Nah itu ED-nya tuh berbeda-beda. Kalau suhu ruang paling 1 hari sudah rusak. Kalau di suhu dingin biasanya seminggu. Nah di situ. Jadi memang baca label dengan sama itu sangat penting. Gimana Pak? Ya. Kasih. Ada lagi? Masih ada? Ada. Ini nih Pak. Itu Bunda. Assalamualaikum. Di sini Bun. Oh ada. Iya. Saya dokter di sekolah ini. Apa yang dijelaskan tadi cukup bisa diterima, tapi namanya segala sesuatu yang disampaikan itu sama seperti kuesioner di sini. Apakah Anda mudah menjelaskannya ke orang dan segala macam? Maka apakah PT POM akan memberikan banner-banner ataupun poster yang kita setelah materi ini untuk kita tempelkan di UKS atau di dinding kantin gitu? Terima kasih. Ya, memang kami memang kami memiliki gudang bahan informasi kayak flyer, buku saku seperti itu ya Pak. Memang ada pengadaan informasi, bahan informasi yang akan kami
diberikan, namun tidak banyak itu. Namun kalau misalnya sekolah mau mengadakan pencetakan sendiri, enggak gitu. Karena apa ya, kami nanti memang akan ada kalau tahun depan pada saat anggaran belum, sekarang kan tahun ini anggaran sangat minim ya Pak ya, banyak efisiensi dari Pak Presiden. Nah, kalau tahun lalu itu kami mengadakan memberikan ular tangga juga, jadi ada permainan gitu kan, permainan ular tangga keamanan pangan. Nah itu masing-masing sekolah kami berikan. Namun karena efisiensi anggaran yang sangat besar-besaran, kami mungkin nanti akan bisa memberikan flyer atau poster seperti itu, namun tidak banyak ya Pak, mohon maaf. Nanti kalau misalnya sekolah mau soft copy-nya akan kami berikan. Pak, terima kasih. Yuk, ada lagi? Biasanya juga nanti di sekolah biasanya ada pojok-pojok kayak keamanan pangannya. Biasanya ada nggak Pak? Ada ya? Paling sudut baca. Oh, memang itu diwajibkan. Karena memang saya sering bikin mie di rumah, jadi kadang beli mie basah di pasar nih, ya kan? Di pasar itu kan kadang ada mie basah tapi tidak ada informasi nilai gizinya. Setelah direbus, ternyata saya baru baca bahwa salah satunya terlihat seperti kayak plastik habis direbus. Nah, itu gimana tuh? Terus yang kedua, apakah boleh sebut merek untuk brand mie? Kayak mie burung dara misalnya, itu kan biasanya bikinnya juga pakai itu. Tapi kalau lihat di indikasi gizinya, untuk natriumnya cukup tinggi untuk dikonsumsi. Nah, boleh dikasih info nggak kira-kira frekuensi makan mie anak-anak dan keluarga sebulan tuh minimal berapa kali atau gimana ya? Makasih ya. Assalamualaikum. Mie ya, mie biasanya karena mie itu pangan siap saji yang sangat diminati, nggak cuma warga Indonesia nih, di Korea, luar negeri, apalagi itu makanan utamanya mie. Nah di sini makanan utamanya itu beras, bukan mie. Jadi baik itu kandungan pengawet ataupun yang lainnya di Indonesia itu jauh lebih besar dari sisi regulasi ya. Kadar yang diperbolehkan tuh jauh lebih besar daripada di luar negeri. Memang diakuin seperti itu karena memang bukan bahan pokok. Kalau di luar negeri lebih kecil karena itu makanan pokok mereka gitu. Nah, kebanyakan ini memang ditambahkan pengawet, pengenyal gitu ya, karena dia itu mudah lembek, mudah rusak gitu. Nah, jadi kalau misalnya dia lembek tadi neuroplastik ya, itu yang untuk yang kemasan atau? Bukan yang masak, yang di pasar, di basah. Nggak ada yang mas nilai gizinya. Nah iya, memang untuk di basah itu memang informasi nilai gizi itu untuk beberapa makanan memang belum diwajibkan. Nah, jadi di sini kita bisa lihat nih peraturan. Kalau misalnya ibu bapak mau mengetahui terkait peraturan terkait makanan, obat dan makanan, itu bisa dibuka di jdih.pom.go.id.
Nah, jadi memang di pangan siap saji itu memang belum diwajibkan untuk ada informasi nilai gizi. Namun jika ingin mengetahui informasi nilai gizi pada mie, itu di peraturan ada nah ini dibuka, ya. Jadi itu masih opsional untuk para pelaku usaha, Bu. Gitu. Yang hijau. Nah ini, jadi Ibu bisa melihat kandungan gizi untuk mie ada di sini ya Bu ya. Jadi di situ ada takaran saji, ya bisa digedein nggak Pak? Itu memiliki. Nah kalau misalnya tidak ada di sini, tidak ada di peraturan, maka dia tidak wajib untuk menghasilkan nilai gizi, gitu aja sih. Untuk beberapa kalinya porsinya itu harus dihitung berdasarkan angka kecukupan gizinya ya Bu. Jadi saya sarankan sih kalau misalnya untuk makanan terkemas dilihat lagi komposisinya, apakah di situ mengandung pengawet ataupun mengandung BTP lainnya gitu. Kalau namanya makanan itu atau sesuatu hal yang masuk ke dalam tubuh itu kan secukupnya, nggak boleh terlalu banyak. Jadi jangan terlalu sering. Setiap hari juga ya dilihat lagi dari dari gaya hidup anaknya, dari makanan anaknya itu apakah memang sudah mencukupi nilai gizinya atau belum, seperti itu. Ada nggak Pak? Ada mie, ya berarti memang belum diwajibkan untuk, karena biasanya mie kuning itu kan memang untuk pangan siap saji ya, yang biasanya untuk mie ayam atau apa gitu. Tapi kalau misalnya yang sudah bermerek biasanya dia sudah menguji nih nilai informasi nilai gizinya tuh, angka kecukupan gizinya tuh berapa aja di pihak ketiga gitu. Jadi makanya yang bermerek itu pasti ada komposisinya. Jadi diperhatikan saja seperti tadi yang pada saat materi informasi nilai gizinya seperti itu. Cukup Bu? Atau masih ada yang mengganjal? Ya, sebaiknya kalau menurut saya jangan terlalu sering makan mie. Yes, betul. Ini saya baik pelajaran dari saya belajar dari teman. Saya hampir 10 tahun nggak makan. Kalau mengkonsumsi itu langsung kepala aku kayak vertigo gitu. Nah, terus ketika kemarin kita studi eceng ke Malaysia, Thailand, kebetulan mentor kita dia bilang mie yang di Indonesia kita makan beda kita makan di Malaysia. Ternyata yang untuk diekspor itu beda kualitasnya. Jadi kalau terlalu banyak zat apanya itu nggak menerima negara itu. Nah kita belilah dari sana. Ternyata produknya semuanya sama. Ternyata setelah kita makan berbeda. Jauh lebih enak yang di Malaysia. Padahal produknya di Indonesia. Nah, ternyata orang Indonesia itu makan mie itu yang kalau dikualitaskan ya produknya itu ya makan dah gitu. Tapi ketika mereka ekspor ke Malaysia, mereka harus ada syarat-syarat yang harus dijalankan.
harus nggak ngandung ini, nggak ngandung ini. Makanya lebih mahal di Malaysia timbang kita beli di Indonesia. Itu aja barangkali ya. Tapi tidak serta-merta ketika kita kepepet gitu ya. Oh sibuk banget nih mau buru-buru, udah sajiin nih aja anak kita atau begitu ya. Barangkali itu yang bisa kita hindarin gitu. Kalau menurut saya sih sebaiknya jangan terlalu sering. Bahkan ada orang juga ketika mau nyeduh mie itu diseduh dulu, dibuang dulu gitu yang putihnya, ada kan gitu ya, dibuang dulu putihnya baru dikasih bumbunya baru yang itu. Saya juga nggak paham juga tuh apa benarnya seperti itu atau bagaimana gitu. Katanya kalau udah diseduh yang putihnya dibuang, dibikin air baru baru dikasih bumbu, itu katanya lebih nikmat begitu. Apa setelah dihilangin putihnya itu akan lebih sehat atau sama saja karena memang produknya seperti itu? Iya. Sebenarnya yang tidak benar itu, yang tidak benar itu adalah anak kita disajikan nasi dengan mie gitu, sama-sama karbohidrat. Double itu. Iya. Nah, jadi ya memang seperti yang Bapak Aji tadi sampaikan, memang tidak bagus juga mengkonsumsi ini setiap hari ya, apalagi yang sudah terkemas karena dia kan sudah mengalami proses teknologi yang bagus ya. Kalau misalnya tadi cara pemasakannya itu mie hasil rebusannya dulu dibuang itu, nah itu mungkin kalau menurut saya dari segi ini ya sama aja kali ya. Soalnya kan mungkin untuk menghilangkan pengawet atau sebagainya gitu ya, tapi kan itu kan sudah melekat mie-nya gitu. Jadi ya dari konsumennya sih seperti apa mau mamanya. Ya saran kami seperti tadi, perhatikan informasi nilai gizi dan jangan menyajikan karbo dengan karbo, tapi harus yang isi piringku. Ibu tahu isi piringku nggak? Yang nasi ada nasi, ada lauk pauknya. Nasi itu 2/3, nasinya separuh, sayur, buah dan susu sekarang udah nggak masuk ya, itu opsional gitu ya. Yang penting air putih dan aktivitas dari anak-anaknya atau dari kita. Ya, bagaimana Bapak Ibu, kakak-kakak ada yang mau ditanyakan atau kita cukupkan? Sudah isi proses semua? Evaluasi sudah? Ada lagi yang mengganjal? Bagaimana? Sudah cukup Pak, Bu? Ya, saya kembalikan ke FC. Sudah. Terima kasih Bu Krisna Ayu atas penjelasannya, dan semoga mungkin nanti akan banyak program Bu setelah ini ya. Tadi kepikiran bikin video ya tentang lagu tadi supaya anak-anak nanti bisa ikut belajar di YouTube juga. Jadi semuanya bisa belajar. Nanti mungkin kita bisa sosialisasi ke kelas ke teman-teman yang lain. Selanjutnya dari Bapak Ibu Depok mau ada kuis kan? Boleh? Ya, siap-siap adik-adik. Ini kita masih ada banyak nih souvenir. Ada mau kuis pertama ya. Siap-siap. Kuis. Ibu-ibu, bapak-bapak. Jadi tadi kami sudah sedikit ya, kami sudah menjelaskan terkait bahan-bahan berbahaya ada 4. Ada yang kita sebutkan, Bapak, formalin, ya, formalin, borak, vitamin B, dapat. Silakan Aziz.
Bagus, keren. Foto dulu. Dari foto? Lagi. Kita ini dari BPOM kan ya. Ada yang tahu nggak kepanjangan BPOM? Ayo, siapa namanya? Oh, nggak mau pakai oke. Pakai saya. Apa itu BPOM? Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Ayo naik. Apa? Badan Pengawas Makanan dan Obat. Badan Pengawas Makanan dan Obat. Naik. Ada masih sedikit lagi. Dapat pulpen ya. Ayo masih sedikit lagi. Tadi mana yang berusaha jawab? Nih. Ayo yang lebih tepatnya apa yang lebih tepatnya? Pengawas obat fisika. Iya betul. Badan Pengawas Obat dan Makanan. Udah dapat tadi? Udah. Oh sekarang pulpen deh kalau gitu ya. Kalau gitu nanti yang gantian yang jawab ya. Bisa. Mau bisa? Oh bisa. Pertanyaan terakhir. Tadi ada 5 kunci. Ada yang bisa sebutkan 5 kunci keamanan pangan? Ya, Pak, kunci keamanan pangan. Boleh, kalau ini 5 kunci keamanan pangan keluarga. Yang tadi kita jelaskan 5 kunci keamanan pangan sekolah. Atau di sini ya. Bisa refresh. Tadi apa 5 kunci? Kenali pangan. Beli pangan yang aman. Baca label. Jaga kebersihan. Betul sekali. Bu boleh maju Bu. Laporkan, catat dan laporkan. Terima kasih. Nah, satu lagi terakhir deh. Checklist. Checklist apa tuh? Cek kemasan, label, izin edar, dan K-nya. Oke, siap. Kakak siapa? Kakak siapa namanya? Farid. Farid, dah. Farid. Oke, betul. Makasih ya, maaf. Dah. Yuk buat orang yang berani yuk. Wah banyak ya yang berani ya. Udah dapat hadiah Pak. Oke, berarti kita pilih yang paling semangat ya. Yuk, kita pilih yang paling semangat. Kita pilih yang paling semangat ya. Pilih yang paling semangat ya. Nggak apa-apa.
Oke, kita mulai ya. Nah, sambil nyanyi teman-teman boleh ya. Sambil nyanyi ada teksnya juga di bagian bawah ya. Jangan tepuk tangan yuk. Kalau ingin sehat jaga makan, jaga makan, gizi tetap puasa. Kalau kau ingin sehat juga makan. Sebelum makan cek betul. Sebelum makan cek betul. Cek warna dan rasanya. Lapor di baju tidak. Kalau kau ingin sehat yuk terapkan. Ingat ya, cek bentuk, bau, warna dan rasa. Kalau mau makan cuci tangan. Kalau kau ingin sehat jaga makan. Jaga makan waktunya, gizi kadaluarsa. Kalau kau ingin sehat yuk terapkan. Sebelum makan cek betul. Sebelum makan cek bau. Cek warna dan rasanya. Lapor di baju kita. Kalau kau ingin sehat yuk terapkan. Sebelum makan cek betul. Sebelum makan cek bau. Cek warna dan rasanya. Lapor di baju kita. Kalau kau ingin sehat yuk terapkan. Yeay. Ayo kita jaga pandangan dengan Cek dan cek eras. Adek-adek bentar, jangan dulu keluar. Oke, tadi yang joget bagus nih. Ada kakak yang ini nih, siapa? Iya, bagus. Sama yang ini yang berani nih, satu-satunya laki-laki. Nah, sama ada kakak yang ini nih. Namanya siapa? Ya, bisa dilihat. Satu lagi kakak yang ini. Namanya siapa? Iya, ada 4 menang ya. Nih teman-teman, yang bisa jawab nih yang nggak dipilih barusan. Coba kakak menanya. Cek bebas itu apa aja? Angkat tangan. bebas. Bebas. Iya benar. Ya boleh. Bebas singkatan. Bentuk, bau, warna. Satu lagi. Siapa yang bisa jawab? Cek klik itu apa? Yang di depan. Cek klik singkatannya apa aja? Angkat tangan. Cek apa? Ya, kemasan. Dia bebas. Tipnya apa? Apa lagi? Pinter ya Pak ya guys dari sini ya. Udah soleh lah, pinter, masya Allah. Oke, ini hadiahnya ya teman-teman. Ya tadi maju yuk, yang 6 orang maju. Yang tadi 6 orang. Yang tadi lo tadi siapa? Yang 2 orang tadi jawab siapa? Yuk. Bilang apa? Satu lagi sama-sama. Ini kakak yang tadi yang jawab tadi. Di foto apa? Iya. Jadi di foto di sana. Sama Kak Taufik di foto pada bareng depan. Oke ya. Foto-foto yuk. Yang belum dapat tadi siapa? Yang belum dapat tadi siapa? Yang belum dapat angkat tangan? Yang belum dapat angkat tangan berapa? 1, 2, 3. Siapa lagi yang belum dapat? Oh udah dapat bolpen. Oh udah dapat. Yang belum dapat? Yang belum dapat? 1, 2, 3. Oh udah. Tapi ya,
Sarah sama Aulia sama Gia. Maju. Oh, maju ke depan yang belum dapat. 1, 2, 3. Oh, ada 4 ya. Oke, kakak cuma punya pulpen 3 nih. Oke, kakak kasih pertanyaan apa gimana, Bu? Oke, kakak kasih pertanyaan ya, teman-teman ya. Di mana? Di kota atau kabupaten mana Balai POM di Bogor? Angkat tangan. Apa pertanyaannya? Sebut aja di mana. Balai POM di Bogor itu ada di kota mana? Jawa Barat. Balai POM di Bogor ada di kota? Nah, dia dapat. Oke, adik-adik, sebutkan singkatan singkatan SD. Jawab dong. SD. Iya kepanjangannya. Pinter. Ada yang tahu nggak kepanjangan dari SD ITMU? SD ITMU apa? SD ITMU MU SD ITMU SD ITMU SD ITMU. Ada sekolah di mana? Sekolahnya di mana? SDIT-nya apa singkatannya? MU-nya? MU-nya apa? Ya. Ya terus Bapak Ibu takutnya pertanyaannya susah. Pinter ya di sini ya, suka deh. Oke, makasih ya, kita foto dulu ya. Yuk kita foto dulu ya. Ini semuanya. Yuk foto dulu tuh dari sini. Semuanya, Ibu foto dulu semuanya. Semuanya nih sama. Yuk semua. Yang kuning di bawah, yang kuning. Buit. Kamu geser saya. Geser sana. Geser terus. Ibunya Dokcil. Lihat di depannya. Yang tadi nggak usah, yang tadi nggak usah. Ya, dikit lagi geser sana. Oh itu masuk ya. Ini. Ini nih kayak cahaya. Coba sini. Banyak sini semua pandangannya ke makanya nih. Saya sedikit sekarang betul saya. Yang ngomong tadi coba. Padahal dikitnya padahal. Kasih sama di bajunya. Dari pertemuan bentar. Sini yuk, tadiannya gini. Itu bisa dipilih dulu nggak wajah itu. Ada mati dulu sana. Nah, coba tadi. Dari ini. Kan saya sama kan? Sip. Nanti ibu dipikir apa di gimana? Siap. Siap. Ayo, 1, 2, 3. Bayu ngomong apa tuh? Bayu ngomongin apa? Ceklik. Tangan kanan. 1, 2, 3. Ini cek oh pakai banner. Tangannya nah. Pak Bayu belakang aja Akhirnya taruh dulu apa di bawah? Aku tilang. Akhirnya taruh di bawah. Gitu. Ayo pandangannya depan. Lagi. 1, 2, 3. Dokter ikut juga. Dokter Sam. Pak Dia untuk beda. Lagi. Cek bebas. Kompak ini. Kelihatan.
Tadi maaf. Cek bebas ya, cek bebas tangan dari 2, 3. Komite sama Korlas kan masuk bisa bisi. Gantian Bun. Gantian ya Bun ya. Udah silakan. Yuk Bunda komite, Bunda Korlas. Buat semua, baik. Close statementnya gini, bahwa hari ini kita tambah ilmu. Kan kehadiran di sini itu pasti ada manfaat yang luar biasa. Hari ini kalau Pak Dedi ada pencerahan luar biasa tentang tebak, checklist sama cek bebas. Ternyata tadi benar Pak Dedi makan ciki aja, bukan sekali habis beli potato, beli macam-macam yang ada di apa sih market itu. Ternyata kita nggak boleh tuh Naya. Boleh nggak makan berbanyak-banyak itu? Boleh nggak? Boleh. Nah, ada bunda-bunda komite dan Korlas yang hebat yang datang itu bisa jadi pionir dalam memberi informasi jelas kepada orang tua yang lain. Kita bermitra bunda-bunda ya, kita bermitra, kita menjadi satu tim memberikan pemahaman yang baik kepada anak-anak kita. Nanti bunda bisa minta materinya untuk diberikan kepada orang tua. Yang penting lagi bahwa sekolah, nah ini dia, bahwa sekolah butuh komite Korlas untuk melakukan monep secara langsung. Kemana Pak Dedi? Monep ketika ada bunda ke kantin atau bunda lihat-lihat cateringnya bagus nggak ya, kayak gitu. Jadi bunda, saya berharap seluruh bunda komite dan Korlas Satu Nasional dan penjajakan hadir hari ini bisa membantu kami dalam mewujudkan tadi pangan aman di sekolah. Bisa memberikan kontribusi terbaik untuk apa ya bunda sekalian nih. Yang paling penting benar kata Pak Haji, nanti ketika anak-anak ini pada Indonesia Emas tahun berapa ya? 2040. Jadi 20 tahun kemudian umur kalian berapa? Sekarang berapa umurnya nak? 9. Berarti 29 tahun. Kita jadi pemimpin negara yang baik. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak buat tim Depok, Pak Taufik dan semua timnya. Haji yang saya tahu, Pak Haji dong standby dari pagi selesai. Ada Bu Nini, Bang Haji, Pak Dr. Syamla seluruhnya. Mudah-mudahan hari ini berkah buat kita semua. Dan nanti pekan depan setelah itu ada jadwal lagi ya. Saya biutek buat anak-anak kan ya. Khusus anak-anak kan? Kader siapa aja tuh? Ya boleh terus. Boleh guru berarti ya. Jadi nggak melibat lagi kantin dan orang tua murid ya. Ada komite. Oh komite tuh, Silvi nggak lagi ya. Belajar banget. Baik siap, nanti ada undangan lebih lanjut ya. Saya lagi terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dedi untuk closing statementnya. Baik teman-teman, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih untuk partisipasinya dari awal hingga akhir acara. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat dan jangan lupa harus di-share lagi ya Bu kepada teman-teman, kepada teman-teman di kelas juga teman-teman ya. Jadi ini alhamdulillahnya Pak Dedi, kita mendekati waktu outing ya. Nah kalau bisa diingat tuh teman-teman, kalau outing suka bawa makanan sendiri kan. Nah biasanya itu bentuknya besar yang kemasannya, jadi ini yang nanti mungkin bisa jadi perhatian ya buat kita semua. Nanti kalau outing atau ada acara itu makannya di porsi ya, tidak sekali bis ya. Atau tadi misalnya satu kemasan buat 4 orang, buat 4 kali, berarti kita jadi 4 orang buat ngabisin snack itu bareng-bareng ya, jadi kayak dimakan sendirian. Baik, sebelum kita tutup ada pantun dulu ya. Cakep. Iya, bunga melati harum wangi. Indah di
baik ini. Terima kasih atas partisipasi. Baik, akhirul kalam kita sama-sama tutup dengan lafal hamdalah. Alhamdulillah. Istighfar seikhlasnya. Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak langsung ke kelas ya, Nas. Teman-teman boleh ambil jus. Yuk, di luar ambil jusnya dulu ya. Apa tadi yang kita tadi ini punya siapa ya? Kelas 12 Win. Aku datang. Ini yang oh, iya ya. Ayo, terima kasih ya Bu. Orang mau pulang ditahan-tahan. Bu Korlas, Bu Komite, Terima kasih. Ya. Apa nih? Baru datang, betul banget. Nah, Ibu kan orang konsultasi. Ini punya orang Terima kasih ya Bu. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Sehat-sehat ya Bu. Lanjut mana Pak? Lanjut mana di sini? Ya. Bu, silakan pilih Bu Pak. Udah bayang nih. Kita dulu berdepan aja. Ada stop Pak dulu ya. Dia Bu masuk kelas ya. Masih ya. Terima kasih ya. Sekarang saya lagi nanya. Kalau jangan ah. Caranya. Kepada ini dia udah nanti aja. Ya udah sehat dulu. Ayo sekarang. Ya udah nanti. Takut jalan. Saya kalau jalan yang kecil takut, yang gede berani. Bener nih. Ya nanti aja. Itu punya siapa? Itu keren. Nanti aja. Iya, Ibu. sini. Kasih Bre. Sini naik. Udah ambil ke rumahnya ya? Aku itu dari tadi. Tuh, buahnya tuh mau dimakan nih. Kita depan yuk. Punya kita apa punya bapak? Oh punya di sini. Silakan dipedok. Mau cicipin makanan dari kantin juga boleh. Apa-apa. Oh ini udah. Silakan. Dosa. Buat semua, baik. Close statementnya gini, bahwa hari ini kita tambah ilmu. Kan kehadiran di sini itu pasti ada manfaat yang luar biasa. Hari ini kalau Pak Dedi ada pencerahan luar biasa tentang tebak. Checklist sama cek bebas. Ternyata tadi benar Pak Del makan ciki aja, bukan sekali habis beli potato, beli macam-macam yang ada di apa sih market itu. Ternyata kita nggak boleh tuh Naya. Boleh nggak makan berbanyak-banyak itu? Boleh nggak? Boleh. Nah, ada bunda-bunda komite dan kelas yang hebat yang datang itu bisa jadi pionir dalam memberi informasi jelas kepada orang tua yang lain. Kita bermitra bunda-bunda ya, kita bermitra, kita menjadi satu tim memberikan pemahaman yang baik kepada anak-anak kita. Nanti bunda bisa minta materinya untuk diberikan kepada orang tua. Yang penting lagi bahwa sekolah, nah ini dia, bahwa sekolah butuh komite korlas untuk melakukan monep secara langsung. Kemana Pak Dedi? Monep ketika ada bunda ke kantin atau bunda lihat-lihat cateringnya bagus nggak ya, kayak gitu. Jadi bunda, saya berharap seluruh bunda komite dan korlas satu nasional dan penjajah kantin hari ini bisa membantu kami dalam mewujudkan tadi pangan aman di sekolah.
bisa memberikan kontribusi terbaik untuk apa ya Bunda? Bunda-bunda sekalian nih, yang paling penting benar kata Pak Haji, nanti ketika nanti anak-anak ini pada Indonesia Emas tahun berapa ya? 2040. Jadi 20 tahun kemudian umur kalian berapa? Sekarang berapa umurnya? Bila berarti 29 tahun kita jadi pemimpin negara yang baik. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak buat Depok, Pak Taufik dan semua timnya. Haji yang saya tahu, Pak Haji dong standby dari pagi selesai, ada Bu Nini, Bang Haji, Pak Dr. Syamla seluruhnya. Mudah-mudahan hari ini berkah buat kita semua. Dan nanti pekan depan selalu ada jadwal lagi ya. Saya bimbing buat anak-anak kan ya. Khusus anak-anak kan? Kader siapa aja tuh? Ya boleh terus. Boleh guru tadi ya. Jadi nggak melibat lagi kantin dan orang tua murid ya. Ada komite. Oh komite tuh Silvi nggak lagi ya. Belajar banget. Baik siap, nanti ada undangan lebih lanjutnya. Saya lagi terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dedi untuk closing statementnya. Baik teman-teman, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih untuk partisipasinya dari awal hingga akhir acara. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat dan jangan lupa harus di-share lagi ya Bu pada teman-teman, kepada teman-teman di kelas juga teman-teman ya. Jadi ini alhamdulillahnya Pak Dedi, kita mendekati waktu outing ya. Nah, kalau bisa diingat tuh teman-teman, kalau outing suka bawa makanan sendiri kan. Nah, biasanya itu bentuknya besar yang kemasannya. Jadi ini yang nanti mungkin bisa jadi perhatian ya buat kita semua. Nanti kalau outing atau ada acara itu makannya di porsi ya, tidak sekali bis ya. Atau tadi misalnya satu kemasan buat 4 orang, buat 4 kali, berarti kita jadi 4 orang buat ngabisin snack itu bareng-bareng ya. Jadi nggak dimakan sendirian. Baik, sebelum kita tutup ada pantun dulu ya. Cakep. Iya, bunga melati harum wangi. Indah dipetik di pagi hari. Acara kita telah selesai kini. Terima kasih atas partisipasi. Baik, akhirul kalam, kita sama-sama tutup dengan lafal